Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengukur kekristenan kita. Ada 4 ciri orang Kristen. Yang pertama, ini Kristen transaksional. Bisa kita buka di dalam Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, ini perkataan Petrus sewaktu dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bilang, "Yesus, kami udah tinggalkan segala sesuatu. Kami udah tinggalkan nelayan-nelayan kami, pancing kami, perahu kami. Kami mengikut Engkau." Nah, Yesus, kami udah mengikut Yesus. Apa yang kami peroleh? Apa imbalannya? Ini adalah tingkat kekristenan yang paling rendah. Dia mengikut Tuhan dengan mengharap imbalan, barter, transaksi. Orang-orang seperti ini dia akan berkata, "Tuhan, aku udah ikut Tuhan, tapi kenapa aku gak sembuh-sembuh?" Dia mengikut Tuhan mengharap Tuhan menyembuhkan dia. Dia akan berkata, orang seperti ini akan berkata, "Tuhan, aku udah melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi kenapa hidupku gini-gini saja?" Dia melayani Tuhan mengharapkan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Orang yang transaksional ini akan berkata, "Tuhan, kalau memang Engkau ada, berkati hidupku." Dengar Bapak Ibu, kalaupun hidup Bapak Ibu tidak diberkati, Tuhan tetap ada. Keberadaan Tuhan itu tidak ditentukan oleh hidup kita diberkati atau enggak. Orang yang Kristen barter ini, hidupnya akan seperti itu. Dia selalu mengharapkan imbalan, mengharapkan imbalan, mengharapkan imbalan. Orang-orang Kristen yang tingkat pertama ini, dia akan menjadi orang Kristen yang enggak kuat. Kalau udah ada masalah, dia akan berkata, "Tuhan itu enggak adil. Masa aku udah lama ikut Tuhan gini-gini terus?" Emang kalau udah lama ikut Tuhan, Tuhan pernah janji diberkati, Tuhan pernah janji gini. Rasul Paulus, dia adalah rasul yang luar biasa, tapi sampai akhir hidupnya di dalam tubuhnya ada duri dalam daging. Artinya, kalau kita udah sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan pernah mengharapkan imbalan. Oke, Bapak Ibu, saya mau tanya jujur nih. Ketika Bapak Ibu memberikan persembahan, ketika Bapak Ibu memberikan perpuluhan, itu Bapak Ibu memberi supaya diberkati Tuhan atau memberi karena Tuhan baik sama kita? Nah, ini hati-hati nih. Ini 2 jenis yang berbeda. Satu memberi supaya diberkati, satu memberi karena dia merasa bahwa semuanya ini dari Tuhan. Kalau orang Kristen transaksional ini, dia memberi supaya diberkati. Dia memberi, doanya pasti berkata, "Tuhan, kami sudah memberi, balaslah 30 kali lipat, 40 kali lipat." Kalau nggak dibalas Tuhan gimana? Dia kecewa, dia marah. Nah, saya nggak menyangkal, saya nggak melarang bahwa ada pendeta mungkin berkhotbah, "Saudara, beri supaya kita diberkati." Betul. Ketika kita memberi, kita pasti diberkati. Tapi jangan pernah memberi supaya diberkati. Nangkap maksudnya? Bapak Ibu, kalau kita memberi, kita pasti diberkati. Tapi jangan pernah memberi supaya mengharap imbalan diberkati. Orang Kristen transaksional, dia mau melayani Tuhan kalau ada imbalan. Dia mau memberi kalau dapat imbalan. Dia mau datang terus ke gereja supaya hidupnya diberkati. Itu Kristen transaksional. Beberapa waktu yang lalu saya dapat SMS gini. Dia bilang gini, saya nggak tahu Bapak Ibu dapat juga atau enggak. Dia bilang gini, "Saudara-saudara, tanggal sekian, jam sekian, ada penampakan Tuhan Yesus di Siantar." Ada yang dapat SMS seperti itu? Ada ya.
Bapak Ibu, Yesus berkata di patung itu, di patung atau di bayangan saya nggak begitu baca, dia bilang, Yesus berkata, "Nakku, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Oleh karena itu teman-teman, bagikanlah SMS ini kepada 30 orang. Kalau kamu tidak membagikannya, kamu akan dapat kecelakaan mara bahaya. Dalam hati saya, ini sesat ini. Dan dia sambung lagi, Tuhan tahu isi hatimu. Katanya pula, Itu biasanya SMS yang seperti itu saya tidak akan balas. Waktu itu saya balas gini. Saya balas dengan SMS itu, saya nggak tahu siapa yang kirim itu, nggak ada namanya. Dia bilang, saya balas, saya tidak takut kalau saya nggak sebarkan SMS ini, saya nggak diberkati. Karena saya percaya sungguh-sungguh berkat saya datang dari Tuhan, bukan dari menyebarkan SMS. Saya bilang seperti itu. Tunggu sebentar lagi dia balas, makasih ya Om, sudah mengingatkan, aku jadi sadar, katanya. Bilang kiri kanan, jadi jemaat harus cerdas, bilang. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, orang-orang Kristen transaksional ini, dia akan takut. Nanti kalau nggak kusebarkan aku nggak diberkati. Karena pada dasarnya dia memang selalu melakukan sesuatu supaya apa yang kami peroleh. Nah, ini Kristen yang pertama. Yang kedua, kita buka di dalam Lukas 18 ayat 11. Ini adalah Kristen yang kedua, adalah Kristen formalitas, kebiasaan, ya. 11-12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang." Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini adalah Kristen formalitas. Dia datang ke gereja sama seperti orang Farisi. Orang Farisi ini, dia awalnya doanya bagus. "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu." Nah, setelah masuk, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, itu yang gak benar. Formalitas. Orang Farisi ini tahu banyak tentang firman Tuhan. Ini orang pintar. Dia datang ke gereja, dia berdoa, "Tuhan, aku bukan lalim, aku bukan penjina, nggak sama seperti pemungut cukai ini." Dia rajin melayani nggak? Ya. Dia rajin berdoa nggak? Ya. Dia rajin puasa, ya 2 kali seminggu dia puasa. Dia bayar perpuluhan, bayar. Tapi Tuhan menentang orang-orang Farisi. Kenapa? Karena dia tahu, tapi tidak melakukan. Ayo ikut saya. Bilang, yang penting bukan apa yang saya tahu, tapi apa yang saya lakukan dari apa yang saya tahu. Bapak Ibu, bukan terpenting itu bukan apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, tapi apa yang kita lakukan. Ini orang Farisi, dia tahu semua tentang firman Tuhan, tapi dia tidak lakukan. Kerjaannya menghakimi. Aku gak sama seperti orang itu. Mereka menghakimi, sampai Tuhan Yesus pun mereka hakimi, saking jagonya. Tuhan Yesus pun mereka hakimi. Itu jadi yang kedua, itu Kristen formalitas. Ini bagus. Puasa itu bagus, bayar perpuluhan bagus, berdoa bagus, tapi lebih bagus kalau kita melakukan semuanya itu. Karena itu kita mengasihi Tuhan. Yang ini dia lakukan tanpa dia tahu apa maknanya. Itu Kristen formalitas. Saya satu kali ada ibadah di satu gereja. Datang, kebaktian, hikmat sekali. Tapi selesai kebaktian itu ngerokok semua. Mereka tahu, rajin beribadah, tapi tidak melakukan isi firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga
ada Kristen pengabdian. Dia Kristen mengabdi kepada Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya itu hanya karena anugerah Tuhan. Makanya dia melayani Tuhan mati-matian. Secara pandangan manusia ini adalah orang yang sudah hebat melayani Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya baca kisah Keraton Yogyakarta, itu luar biasa. Itu banyak orang setiap tahun berbondong-bondong mendaftar jadi prajurit Keraton Jogja. Jadi orang itu datangan dari berbagai-bagai daerah, dia datang ke Yogyakarta, mereka mau daftar menjadi prajuritnya di Yogyakarta. Itu nama prajuritnya itu Paring Dalem. Jadi prajurit itu mereka daftar, tujuannya cuma satu, mereka mau mengabdi kepada keraton. Dan lebih luar biasanya, itu yang mendaftar tamatan insinyur S2. Dia daftar untuk keraton itu hanya untuk menjadi pengawal keraton. Itu mereka daftar dan tidak semua yang diterima. Tapi banyak yang daftar. Saudara tahu yang paling luar biasanya lagi waktu saya baca itu. Saudara tahu berapa gaji mereka jadi pengawal pegawai keraton? Gaji mereka itu 500 sampai 2.000 rupiah per bulan. Iya, Bapak Ibu nggak salah, 500 rupiah. Dari tatapan matanya saudara, oh itu salah ngomong itu. Enggak. 500 rupiah sampai 2.000 rupiah gajinya sebulan sampai hari ini. Tapi mereka begitu setia melayani di Keraton Jogja. Gajinya cuma 2.000 paling tinggi. Itu pun dibayar setiap 4 bulan sekali. Jadi 4 bulan dikasih 8.000 nih. Itu orang berbondong-bondong datang ke Keraton Jogja untuk daftar jadi hanya pegawai, pengawal di keraton. Wow, itu pengabdian mereka begitu luar biasa. Pernah nggak saudara dengar ada pegawai itu ribut soal uang? Nggak pernah. Karena bagi mereka mengabdi itu jauh lebih penting. Ini Kristen tingkat ketiga. Dia mengabdi kepada Tuhan. Orang itu juga mengabdi kepada keraton. Karena bagi mereka mengabdi itu jauh lebih penting. Ini bagus. Tapi ini belum cukup. Tujuan kita hari ini itu yang keempat. Menjadi Kristen sejati. Nah, ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Hebat enggak ini? Hebat. Semua bahasa manusia aku tahu. Mau bahasa Inggris aku tahu, bahasa Jerman aku tahu, bahasa Belanda aku tahu, sampai bahasa-bahasa daerah pelosok-pelosok, semua bahasa manusia aku tahu. Sampai bahasa malaikat pun aku tahu. Ketika malaikat datang, katanya, lalu aku jawab ngerti, karena aku ngerti bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nggak ada gunanya semua itu. Nggak ada gunanya kita tahu bahasa seluruh daerah tanpa kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku punya karunia bernubuat. Aku bilang, hei Sri Haryani, nanti kamu jadi presiden. Tunggu beberapa tahun lagi dia jadi presiden. Hei kamu ini jadi menteri pendidikan, kamu nanti Santa jadi ketua KPK. Jadi ketua KPK dia. Adik, aku mengetahui segala rahasia. Ini kakak Elsa, dia punya simpanan emas segini 5 kilo. Betul, semua rahasia aku tahu. Hebat gak? Hebat. Saya tahu itu di dompet ada uang segini, nomor serinya segini. Bisa aku tahu. Aku tahu seluruh pengetahuan. Orang berbicara tentang biologi, aku tahu. Orang ngomong tentang biologi, aku tahu. Orang ngomong tentang fisika, semua aku tahu. Dan sekalipun aku punya iman sempurna untuk memindahkan gunung, saking sempurnanya imanku, itu gunung meletus Sinabung. Aku bilang, Sinabung,
meletus-meletus aja, pindah ke Medan, pindah gunungnya. Saking kuatnya imanku, aku bisa memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Gak ada gunanya tanpa kasih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, aku bagi semuanya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun gak ada faedahnya bagi kita. Jadi yang keempat, kasih itu penting. Kalau kita mau jadi Kristen yang sejati, kita harus ingat 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ingat 1:3. Semuanya kita tahu firman Tuhan. Kalau gak ada kasih, gak ada gunanya. Bukan berarti pendidikan gak penting, bukan berarti pengetahuan gak penting. Penting. Tapi tanpa kasih, semuanya gak ada gunanya. Orang Farisi tahu semua firman Tuhan, tapi Yesus menentang dia. Kenapa? Karena dia gak punya kasih. Lihat pemungut cukai, dihakimi. Bukan dikasihi, dihakimi. Nah, hari ini yang harus kita kejar sebagai orang Kristen. Yesus sudah kasih teladan buat kita di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus itu satu-satunya anak tunggal, tapi karena dia penuh dengan kasih, dia korbankan. Yesus sudah jadi teladan buat kita. Itu sebabnya Yesuslah yang kita contoh. Ada 4 tingkatan hari ini kekristenan. Coba cek kita Kristen yang mana. Apakah kita masih Kristen transaksional? Kita perlu tingkatkan lagi diri kita menjadi Kristen yang lebih baik. Ataukah kita hanya Kristen formalitas, datang pulang. Gak ada perubahan dalam hidup kita. Ataukah kita sudah menjadi Kristen mengabdi? Itu bagus, tapi belum cukup. Yang menjadi tujuan kita adalah Kristen sejati. Paulus, dia pernah berkata dalam firman Tuhan, dia bilang gini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati keuntungan bagi Paulus. Kenapa? Karena bagi dia Yesus itu hidup. Dia pernah bilang, segala sesuatu yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena dia penuh dengan kasih Allah. Itu sebabnya saya bilang tadi, Paulus itu dia sampai mati ada penyakit dalam hidupnya, ada duri dalam daging. Dia berkata, makasih Tuhan, karena duri dalam daging ini justru aku gak sombong. Nah, orang Kristen yang tingkat ini, dia gak akan pernah lagi bersungut-sungut. Iya, aku sakit lalap. Iya, aku susah lalap. Bagi dia susah, sakit, gak penting. Bagi dia menyenangkan Tuhan, itu jauh lebih penting. Itu juga yang terjadi kepada Sadrah, Mesah, Abednego. Dia bilang, kami percaya Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Kalaupun gak apa-apa, kami tetap mengasihi Tuhan. Karena kasihnya itu kasih yang sejati. Dia merasa tanpa kasih kepada Tuhan, semuanya pengetahuan, semuanya kehebatan, semuanya mujizat yang dia pernah lakukan gak ada gunanya. Sama seperti gong yang berkumandang. Karena bagi dia mengasihi Tuhan itu jauh lebih penting. Ayub, dia kaya sekali. Dia mengasihi Tuhan, satu kali semuanya habis, ludes. Orang mulai bilang, itu salahmu, itu dosamu. Istri Ayub juga mulai bilang, Ayub, kutuki saja Tuhanmu itu. Nggak betul itu Tuhanmu. Ayub jawab apa? Iya, betul ini Tuhan, nggak benar ini. Enggak. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Padahal dia dalam kondisi kehabisan segala sesuatu. Bagi dia, diserang penyakit, diserang masalah, itu enggak masalah. Karena dia sudah sampai ke level ini.
kasih kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak tahu kita level mana, level 1, level 2, level 3, level 4. Tapi yang pasti semua ayolah kita sama-sama berlomba sampai ke level ini. Ingat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Semuanya aku tahu, walaupun aku pintar, walaupun banyak uangku, walaupun semua sudah kulakukan baik menurut manusia, tapi tanpa kasih nggak ada gunanya. Sekalipun aku gini, tanpa kasih nggak ada gunanya. Itu sebabnya ayo kita terus mengejar kekristenan ini. Jadi yang pertama, jangan jadi Kristen yang transaksional lagi. Datang kebaktian, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan ini. Buang itu jauh-jauh. Naikkan level kita menjadi Kristen yang lebih baik lagi. Menjadi Kristen yang formalitas juga tidak baik. Ayo kita naikkan lagi level kita menjadi Kristen yang mengabdi kepada Tuhan. Ingatlah bahwa semuanya anugerah Tuhan. Naikkan lagi level kita. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Mungkin ada tantangan, ada apa, itu sudah tidak masalah lagi bagi kita. Karena bagi kita mengasihi Tuhan itu jauh lebih penting. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan menolong engkau.